Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insyaallah pada eh, sesi kali ini ya, yang akan kita bahas adalah terkait asuransi dan dana pensiun. Dua ini saya satukan sebagaimana yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya satukan antara koperasi dan BMT. Di koperasi dan BMT kan sudah kelihatan tuh. Kenapa saya satukan adalah karena keduanya adalah institusi atau lembaga keuangan yang punya banyak kemiripan. Nah, eh, asuransi dan dana pensiun ini juga punya banyak kemiripan yang nanti akan saya bahas di akhir. Maka kita mulai dari dari asuransi ya. Jadi kalau mencari definisi dari asuransi, sebetulnya kalau asuransi secara hari-hari kita mungkin kita paham. Kita ngasih asuransi itu artinya kita ngasih jaminan ke seseorang yang kita jamin tersebut kalau ada sebuah kejadian. Tapi kalau merujuk di undang-undangnya, di KUHD bisa kita temukan asuransi itu pertanggungan, ya kan? Jadi kita menanggung, mau menjamin menanggung perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Saya mengikatkan diri kepada Anda adalah tertanggung dengan syarat saya akan mendapatkan premi dari Anda atas tanggungan yang akan saya berikan tadi. Dan seterusnya agak panjang. Nah, tapi intinya seperti itu tadi bahwa saya yang memberi asuransi, memberi jaminan adalah penanggung, memberi kepastian jaminan, penanggung. Anda yang mendaftarkan ke saya untuk mendapatkan asuransi atau tanggungan adalah tertanggung. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah premi. Masih sama dalam undang-undang ya. Nah, saya nggak mau terlalu lama nanti ini di definisi. Jadi dua pihak atau lebih, artinya apa? Bisa banyak. Maka asuransi kemudian antara penyelenggara asuransi dan para pesertanya itu kan lebih dari atau pihak ketiga nanti ada reasuransi juga. Sama intinya di sini antara definisi sebelumnya dan yang ini. Nah, secara singkat asuransi itu unsurnya ada 4. Satu adalah pihak tertanggung dari definisi tadi ya, atau definisi apapun. Asuransi itu intinya pasti ada 4. Satu tertanggung yang mendapat manfaat. Satu lagi penanggung yang memberi manfaat. Memberi dapatnya premi. Yang mendapat manfaat hilang premi tapi dapat manfaat. Yang penanggung hilang manfaat tapi dapat premi. Hilang manfaat itu maksudnya dia karena memberikan manfaat tadi ya. Kemudian syarat keempat atau unsur keempatnya adalah accident, peristiwa. Peristiwa ini yang tak tertentu. Kalau sudah jelas bahwa ya nanti akan debatable terkait asuransi jiwa, semua orang pasti mati. Tapi intinya ada accident. Accident di sini maka kita nggak tahu apakah mobil yang baru saya beli 5 bulan yang lalu itu masih utuh, bagus, tidak terjadi apapun hingga 2 tahun mendatang. Saya tidak tahu rumah saya apakah akan kecurian atau tidak, apakah akan kebakaran atau bencana bumi yang lain atau tidak. Nah, ini accident seperti itu tak tertentu. Saya nggak tahu nanti sekarang sehat, tiba-tiba nanti sakit misalkan tipes atau apa sakit yang nggak berat, paru-paru, nauzubillah gitu ya. Ada accident, tapi itu tak tertentu. Sehingga kalau kita cek perusahaan-perusahaan asuransi itu nggak mau menanggung accident yang kira-kira probabilitas tentunya tinggi. Contoh, orang yang diabetes, orang yang punya gula darah tinggi atau punya riwayat paru-paru lah, penyakit paru-paru. Pihak asuransi nggak mau menanggung nanti kalau dia masuk rumah sakit gara-gara paru-paru lagi. Kenapa? Itu bagian dari bahwa kemungkinan besar itu dia sakit itu lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, unsurnya adalah interest. Kepentingan atau interest yang akan mengalami kerugian atas peristiwa tertentu tersebut. Apa interest saya? Saya ingin semua kerugian yang saya alami tadi ganti rugi keseluruhannya, itu interest. Kalau saya merasa, oh ya udahlah, tawakal saja, ikhlas. Mobil beli nggak usah saya asuransikan. Nek kalau nabrak ya nabrak, kalau rusak rusak. Nah itu nggak ada interest atas kerugian. Maka jika tidak ada interest otomatis saya nggak akan menjadi peserta asuransi. Maka unsur asuransi ini pasti ada ini. Nah,
Kenapa kemudian banyak komplain di perusahaan asuransi bahwasanya asuransinya tidak dibayar dan bla bla bla? Karena mereka punya kepentingan interest ini, kepentingan atau interest maaf. Karena mereka punya kepentingan tadi, kepentingan mengembalikan nilai kerugiannya. Gitu. Nah, selanjutnya apa sih objek asuransi atau apa saja yang dipertanggungkan? Yang dipertanggungkan itu bisa benda, mobil tadi, jasa juga termasuk, dan bahkan jiwa raga atau kesehatan manusia. Semua ini bisa dijadikan objek asuransi. Secara umum kita tidak berbicara masalah yang syariah, gitu ya. Nah, saya membahas objek tadi sudah. Jadi apa aja? Mobil kok diasuransikan, kemudian kesehatan. Setahu saya asuransi itu hanya untuk kesehatan, enggak. Mobil kalau rusak diganti baru atau jasa servis ya, termasuk jasa ya kan, bahwa dalam 3 tahun jika perlu servis maka kita akan servis. Itu juga jasa servis. Itu masuk yang diasuransikan. Nah, ini adalah masuk dalam jasa asuransi sehingga kita jangan sampai stigma atau pemikiran kita bahwa asuransi itu melulu kesehatan. Enggak. Termasuk beli handphone itu ada garansi. Garansi itu dikelolanya dengan skema asuransi. Maka perusahaan yang mengeluarkan, misal ya, saya tidak terlalu hafal, Xiaomi itu diasuransikan oleh apa gitu di Indonesia, saya agak lupa. Kalian bisa beli handphone yang tanpa asuransi atau handphone yang dengan asuransi. Handphone dengan asuransi lebih mahal, jelas, ya kan? Nah, asuransi itu dikelola terpisah, bukan oleh Xiaomi, tapi ada pihak pihak ketiga di luar Xiaomi atau Xiaomi bekerja dengan pihak asuransi tersebut untuk kemudian mengelola asuransi tadi. Dia yang ngitung kira-kira kalkulasi HP itu berapa sih yang balik di asuransi sehingga harus dibuat harga sekian dan seterusnya. Itu ada bagian ada yang seperti itu. Bisa memang kemudian pihak apa handphone atau perusahaan ponsel tersebut mempunyai skema asuransi sendiri. Tapi garansi sekali lagi itu dikelola dengan skema asuransi. Nah, ada namanya polis dan premi. Kita harus paham ketika masuk dunia asuransi pasti ketemu dua ini. Saya mulai dari polis. Polis itu bukti tertulis, surat akad. Nah, gampangannya surat akad. Jadi kalau ada saudara kalian atau kenalan kalian atau siapapun lah sales asuransi datang ke kalian, bicara polis, itu yang dimaksudkan adalah bukti dokumen. Karena apa? Karena asuransi itu macam-macam. Asuransi itu macam-macam, asuransi kesehatan sendiri macam-macam. Maka akad antara Anda peserta asuransi dengan perusahaan asuransi atau kontraknya itu berdasarkan polisnya. Oh, yang di cover adalah penyakit A, B, C, D, E. Maka yang F tidak. Gitu. Kemudian jika yang di cover adalah penyakit GH, maka yang I tidak. Nah, itu polisnya, ditulis di polis. Oh, iurannya harus sekian. Oh, dalam sekian tahun itu sekian. Nah, itu ada di polis. Nah, apa premi beda lagi. Premi itu iurannya. Jadi, apa bedanya premi dengan iuran? Ya, premi itu iuran. Hanya dalam bahasa asuransi itu disebut dengan premi. Kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung berupa pembayaran uang ditentukan secara periodik. Itu. Maka di dalam polis itu ditulis manfaat yang bisa kita dapatkan. Jika masuk rumah sakit, itu bisa masuk ke kelas berapa, plafonnya berapa, itu di polis. Oke. Termasuk di dalam polis itu ada preminya. Kita harus bayar berapa per bulannya dan seterusnya. Itu. Nah, ini dua istilah ini sering kita dengar. Nah, kemudian asuransi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita melihatnya dari kalau kita melihatnya dari penyelenggara asuransi, kita akan mengatakan asuransi itu conventionally speaking, secara konvensional itu memindahkan resiko. Ada sekelompok orang, 10 orang. Satu orang punya resiko jantung, yang satu lagi punya resiko lambung, yang satu lagi punya resiko apa ya? Nggak terlalu hafal penyakit. Atau penyakit akut lainnya ginjal gitu ya. Nah, itu memindahkan resiko yang lain kepada yang lain ditanggungkan oleh 10 kelompok yang bersama-sama. Itu sudut pandang pihak penyelenggara. Tapi kita dari sudut pandang sosial mengatakan asuransi itu ta'awun Islami, itu ta'awun alat sosial.
Alat sosial ngapain? Akumulasi dana kalau nanti ada kerugian. Kalau kalian hidup di sebuah kampung yang guyup rukun, itu pasti ada namanya dana sosial. Oke, di perkumpulan di sebuah RT yang dia guyup dan aktif, biasanya akan ada dana sosial ketika kumpul RT, ketika kumpul kakak, kepala keluarga di sebuah RT. Itu nanti ada iuran dana sosial. Nah, iuran dana sosial yang dilakukan di RT itu sendiri adalah asuransi. Sehingga kalau dilihat dari sudut pandang sosial, ya asuransi itu akumulasi dana, mengumpulkan dana untuk nanti disalurkan kepada salah satu anggota yang mengumpulkan kalau nanti ada bencana, sehingga dia sangat membantu secara sosial. Kalau mungkin pendengar belum pernah mengikuti atau tidak di kampung atau di desanya atau di tempat dia tinggal tidak ada kumpul RT, mungkin bisa menanyakan kepada mereka yang ada. Nah, di situ nanti jelas setiap kali menjenguk orang itu ada santunan. Santunan diambil dari mana? Dan diambil dari warga sendiri. Diambil dari warga. Kalau ada orang meninggal ada santunan lagi, diambil dari warga. Nah, itu dari sosial. Dari sudut pandang ekonomi, maka asuransi itu cara paling gampang, paling relatif ekonomis lah untuk mengurangi kerugian, ya kan? Karena apa? Kita bayar preminya kecil, atau dalam sudut pandang RT ya tadi, RT sebuah desa kecil, itu paling iuran per bulan itu taruhlah tergantung desanya ya. Kalau kalian mungkin di Jakarta, mungkin iuran RT-nya tinggi. Taruhlah di sebuah desa kecil, iurannya 10.000. Per bulan bayar 10.000, kemudian nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya atau siapapun itu, nanti mungkin keputusan ketua RT-nya atau keputusan desa tersebut memberikan santunan 500.000. Itu artinya saya bayar hanya 10.000, kemudian nanti kalau ada musibah 500.000. Kok kebetulan satu minggu musibah itu selesai, minggu keduanya kena musibah lagi, dapat 500.000 lagi. Itu secara sudut pandang ekonomi, itu cara paling ekonomis, karena hanya bayar dikit, dapat hasil yang besar. Seperti itu. Nah, secara konsep Islam itu sangat ta'awun, masuk ke yang sosial tadi. Nah, seperti itu. Maka itulah asuransi ya. Jadi kita tidak secara konseptual sangat bagus, sangat amat bagus, karena itu memang pada dasarnya tolong menolong. Memang ada unsur komersialisasi. Di RT tidak ada komersialisasi. Pak RT ngumpulkan dana sosial, kalau dia nilep ya, terkumpul 5 juta, dia ambil 1 juta. Itu pasti sudah ditanyain, dicariin sama warga desa itu. Nah, beda dengan perusahaan asuransi, dia karena komersialisasi, maka ada bayar yang masuk ke perusahaannya. Seperti itu. Nah, jenis asuransi itu ada 3, berdasarkan fungsi, kepemilikan, sama sifat. Berdasarkan fungsi itu ada asuransi yang asuransinya ada asuransi kerugian. Ada kerugian itu tadi ya, mobil rusak dan lain-lain. Asuransi jiwa kalau meninggal. Kemudian ada namanya reasuransi. Saya rasa saya bahas nanti di bawah reasuransi. Reasuransi itu perusahaan asuransi mencari asuransi lagi ke tempat lain. Gitu. Asuransi yang terasuransikan. Kenapa? Mungkin nanti ada di bawah, ini hanya singkat. Karena kadang suatu perusahaan asuransi tidak mampu menanggung semuanya, atau kadang takut juga dia kalau hilang. Misal semua pesertanya mengklaim, atau 35% pesertanya mengklaim manfaat. Padahal kalau dia hitung-hitung, mentok dia bisa memberikan klaim atas maksimal 30% dari keseluruhan anggota atau peserta. Nah, dia maka pada reasuransi ini tadi, dia mencari asuransi lagi ke perusahaan asuransi lain yang lebih besar. Secara kepemilikan ada milik pemerintah, ada swasta nasional, swasta asing, ada campuran, sifatnya ada yang sukarela dan wajib. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya ternyata. Oke, asuransi kerugian itu termasuk kecelakaan, pencurian, asuransi motor, asuransi mesin, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Intinya adalah penanggungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat. Itu. Nah, kebanyakan masuknya sini. Kemudian ada lagi yang namanya asuransi jiwa.
penanggungan resiko atas jiwa atau meninggalnya seseorang. Ya, tapi ini harus difahami beda-beda antar perusahaan asuransi. Ada asuransi A, ngasihnya santunannya banyak 500 juta, 500 juta. Ini saya kasih contoh ya. Contoh benefit jika pihak tertanggung meninggal. Misal namanya Doni, dia membeli asuransi produk asuransi jiwa. Nanti kalau dia meninggal, maka dia mendapatkan 500 juta atas meninggalnya dia. Seperti itu. Nah, sama dengan kalau kalian pernah, saya yakin pernah, kereta aja jelek-jeleknya itu ada asuransi juga. Kalau kalian naik pesawat itu ada pilihan membeli asuransi. Harganya murah kalau asuransi yang dibeli untuk kendaraan seperti itu. Tapi di situ saya tidak pernah membaca term and condition-nya ya. Tapi di situ ya jika terjadi kecelakaan, musibah atau apapun sehingga terjadi cacat atau meninggal dan lain-lain, itu asuransi tersebut bisa diklaim. Beritanya banyak kok. Kalau ada pesawat kecelakaan, cek aja terkait berita asuransinya gitu. Ya, saya pernah dulu ada kawan yang di perusahaan asuransi, ada sebuah pesawat kecelakaan ya, dia keluarkan semua untuk manfaat atau ganti rugi atas kecelakaan pesawat tersebut kepada seluruh anggota ahli waris dari pesawat tersebut karena kan pada meninggal. Sekian berapa miliar ya, saya agak lupa, besar sekali gitu. Nah, dan lain-lain itu asuransi jiwa. Asuransi tadi sudah saya jelaskan. Yang belum masuk adalah ini. Jadi caranya perusahaan asuransi, saya meminta dijamin oleh perusahaan asuransi Alfasindo misalnya. Dunia Alfa Maju, oke? Saya meminta ke asuransi Alfa Maju untuk menjamin mobil saya. Alfa Maju bisa mencari perusahaan lain kepada misalkan Indo Hebat, misal, itu maka perusahaan Alfa Maju itu membuat sebuah kontrak polis, membayar premi kepada Indo Hebat tadi. Jadi persis seperti pembelian asuransi, itulah reasuransi. Oke, kemudian masuk ke berdasarkan kepemilikan. Ada pemerintah, ada swasta, ada asing, ada campuran. Pemerintah jelas itu punya pemerintah, swasta nasional ya dimiliki oleh sebagian besar sahamnya swasta nasional, asing itu dimiliki full atau sebagian besarnya oleh asing. Campuran berarti campuran Indonesia dan asing. Kalau sifat pelaksananya ada yang sukarela, ada yang wajib. Artinya gini, beberapa saya bacakan dulu di sini. Sukarela itu pertanggungannya dilakukan secara sukarela atas kesadaran dan keinginan pihak tertanggung. Asuransi wajib maka sifatnya diwajibkan. Sehingga misal ada perusahaan alat berat, oke, perusahaan alat berat, traktor, atau ada sebuah kontrak seorang kontraktor, ya kan, biasanya dia bikin gedung. Nah, dia tahu bahwa resiko kerjanya itu mengalami kecelakaan tinggi, maka dia bisa mewajibkan seluruh anggota atau seluruh karyawannya, seluruh pekerjanya untuk ikut asuransi. Ini disebut asuransi wajib. Diwajibkan oleh perusahaannya. Atau bisa dia sukarela aja. Anda tahu bahwasanya Anda akan nanti kecelakaan, ada kemungkinan kecelakaan, maka silahkan mau diasuransikan atau tidak. Nah, ada dua, sifatnya sukarela ataupun wajib. Oke, ini tadi sudah selesai sukarela sampai sini sifat sampai jenisnya. Sekarang kalau ada yang tanya, lalu asuransi itu dapat untungnya dari mana? Kan seperti itu. Ya, asuransi dapat untungnya dari penjualan polis akad tadi, berupa premi yang dibayar oleh para pemegang polis. Jadi, misal ya, saya ikut asuransi, kemudian atas kesehatan saya, kemudian saya harus bayar dalam 1 bulan itu misalkan di angka 700.000 misal, sehingga saya bisa di-cover penyakit A, B, C, D, E, F sesuai di polis ya. Nah, itu kan nggak kemudian saya sakit setiap bulan, saya sakit setiap tahun kan nggak. Kadang saya hanya sakit sekian kali.
iuran 1 bulan 700.000 dalam 1 tahun, taruhlah dalam 1 tahun dapat 10 juta gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya ada kena sakit ginjal, operasi dan lain-lain habis 15 juta. Berarti 15 juta dia minus. Perusahaan asuransinya minus 5 juta. Andai klaim asuransinya hanya 7 juta, ya ini kan masih untung 3 juta. Jadi untungnya itu dari premi yang dibayarkan. Itu baru dari satu peserta. Dia punya 100 peserta, yang sakit cuma 3. Dia kan untung. Nah, memang sekali klaim, biasanya itu sekali klaim lebih besar daripada dari premi yang diharuskan. Biasanya seperti itu memang. Tiba-tiba sakit, stroke, habis 70 juta. Dia iuran baru sampai 25 juta. Nah, itu memang harus dihitung oleh perusahaan asuransi agar tetap profitable sambil memberikan manfaat sebagaimana kontrak pada polis gitu. Jadi sekali lagi sumber pendapatannya apa? Ya premi itu tadi. Dari mana lagi ya? Dari premi. Selain dari premi, yaitu adalah investasi. Jadi saya dapat uang nih dari 100 orang, masing-masing 1 tahun dapat 10 juta, 100 orang kali 10 juta. Dan 1 miliar, ya kan? Nah, 1 miliar ini kalau uangnya paling dipakai untuk bayar manfaat peserta atau ada peserta yang sakit dan lain-lain, paling mentok di angka 500 juta. Operasional taruhlah mentok 300 juta. Saya masih punya 200 juta. 200 juta saya apakan sebagai perusahaan asuransi? Saya investasikan. Hasil investasi itulah yang kemudian juga menjadi sumber pendapatan. Gitu. Jadi perusahaan asuransi itu meletakkan atau menginvestasikan dananya pada berbagai instrumen keuangan. Ketiga, pendapatan lain adalah fee jasa konsultasi. Konsultasi untuk pembuatan. Misal ada perusahaan swasta A bergerak di bidang kontraktor tadi ya. Dia mau bekerja sama atau mau mencari skema asuransi terbaik untuk karyawan pekerjanya, dia hire atau dia menghubungi perusahaan asuransi Alfa Maju tadi. Kemudian Alfa Maju meminta fee tertentu untuk jasa konsultasinya. Itu juga pendapatan. Pendapatan terbesar dari mana? Dari dua ini, premi dan investasi. Oke. Lalu ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan asuransi syariah ada atau enggak? Nah, ini saya sudah masukkan. Ada pedoman umum asuransi syariah, kemudian ada dari NU juga, ada Majelis Tarjih dan Tajrid Muhammadiyah. Asuransi boleh dengan syarat-syaratnya, dan syarat-syaratnya bisa dibuka di situ. Saya tidak memperpanjang karena ada 2 submateri yang harus saya sampaikan. Oke, itu tadi asuransi. Seperti itu. Kalau dalam Islam konsepnya adalah ta'awun, tinggal nanti dibuat produknya memang agak sedikit berbeda dengan asuransi yang konvensional. Baik, kemudian ada dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Jadi kalau asuransi tadi itu kata benda ya, kata benda. Kalau dana pensiun itu lebih kepada badan hukum. Dana pensiun itu bukan uang. Dana pensiun itu biasanya lebih kepada badan hukum. Jadi dana pensiun itu badan hukum atau perusahaan lah, kalau bingung dengan badan hukum karena belum sampai ke sana ya. Nanti baru di mata kuliah sekian itu baru menjelaskan. Jadi badan hukum atau perusahaan mengelola atau menjalankan program pensiun, program uang pensiun. Gampangannya seperti itu. Kalau sesuai dengan undang-undang atau ya undang-undang kita ada di sini, tidak memperpanjang. Intinya adalah dana pensiun itu badan hukum penyelenggara investasi untuk masa tua. Gitu. Peningkatan kesejahteraan di masa tua ketika tidak aktif bekerja. Sehingga modelnya nanti ada orang saya bekerja, umur pensiun 65 tahun, lebih dari 65 tahun saya sudah tidak bekerja karena sudah tidak usia produktif. Kemudian karena saya tidak bekerja, saya tetap harus punya penghasilan karena saya juga harus hidup. Membeli, belanja ke pasar, tetap harus hidup ya kan.
Nah, itu nanti sebagai ganti gaji dan namanya uang pensiun. Maka sekali lagi, dana pensiun itu lembaga atau badan hukum pengelola uang pensiun. Gampangannya seperti itu. Nah, kalau masih belum jelas, maka saya mulai dari mekanisme. Biasanya kalau di buku-buku atau di literatur manapun, mekanisme agak-agak akhir. Intinya gini, pemberi kerja atau employer itu membayarkan sejumlah dana ke penyelenggara dana pensiun. Misal, perusahaan apa? Perusahaan Gojek gitu ya. Dia sebagai pemberi kerja itu kemudian menyelenggarakan dan pengelolaan uang pensiun. Maka dia menghubungi penyelenggara dana pensiun membayar sejumlah dana. Oke, membayar sejumlah dana dengan catatan nanti si penyelenggara dana pensiun akan memberi imbal balik berupa manfaat bagi para pekerjanya. Apa manfaatnya? Ya, tadi uang pensiunan tadi. Memberi manfaat kepada para pekerjanya atau para pesertanya. Nah, dana yang dibayarkan pemberi kerja itu biasanya dipotong dari gaji employee atau pekerja. Saya bekerja di Gojek sebagai divisi apapun, oke. Kemudian saya dapat gaji misalkan karena Gojek saya di pusat dapat misal 10 juta per bulan. Nanti dipotong sekian persen itu untuk dana pensiun. Tidak besar. Potongan dana pensiun itu tidak besar. Karena memang pada dasarnya sama kayak asuransi tadi, uang kecil tapi nanti manfaatnya besar di akhir. Nah, uang ini dipotong dari gaji. Maka pemberi kerja membayar sejumlah dana ke penyelenggara dana pensiun, itu uangnya didapat dari potongan gaji. Kemudian, dana yang diperoleh penyelenggara dana pensiun akan diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan. Oke, kenapa kok diinvestasikan? Ya gampangannya gini, gaji 10 juta dipotong 2%, 200 ribu lah ya. 200.000 saya kumpulkan per bulan selama usia kerja 30 tahun. Ya 600.000 ya kan? Kecil sekali, dari gaji 10 juta hanya jadi dapat 600.000 selama 200.000 6 juta. Oke. Itu kalau saya nabung 200.000 selama 30 tahun itu nggak berkembang banyak. Ya kan? Maka agar nanti berkembang jauh lebih banyak, maka yang dilakukan oleh dana pensiun adalah menginvestasikan. Gitu. Sehingga hasil dari investasi yang mestinya hanya 200.000 tadi dikali 30 tahun kerja yang hanya dapat 6 juta. Kan tadi gajinya 10 juta. Kita pakai Paint. Tadi kan gaji 10 juta. 10 juta. Sehingga kalau 2%-nya itu hanya 200.000. Jadi dipotong itu hanya 200.000 per bulan. Tuh. 200.000 ini per bulan. Artinya dalam 30 tahun dia kerja, itu kan dia hanya dapat 6 juta. 6 juta itu taruhlah setelah pensiun tiap bulan hanya dikasih 2 juta. Artinya 6 juta ini hanya bertahan 3 bulan setelah dia pensiun. Umur dia 65 tahun 3 bulan, habis dana pensiunnya atau uang pensiunnya habis. Maka dari itu pekerjaannya tadi yang mekanisme yang ketiga ini, dana yang diperoleh diinvestasikan. Ini agar yang 6 juta ini 6 juta ini berkembang jadi misal syukur-syukur bisa jadi 180 jadi 60 juta. Biasanya lebih. Karena diinvestasikan selama 30 tahun. Nah, inilah yang dilakukan oleh perusahaan investasi tadi 200.000, gimana carinya jadi 60 juta. Tuh. Karena kalau tidak diinvestasikan ya segini-gini aja uangnya, malah kemakan inflasi. Ya, baik kita lanjutkan. Ini prosedurnya, gambarannya kayak seperti ini, atau yang gampang ini aja lah. Misal ada peserta, oke,
kemudian atau pekerja, intinya dia memberikan iuran lah ya, membayar iuran kepada ini perusahaan asuransi, nanti akan dijelaskan setelah ini. Perusahaan asuransi ini kan akhirnya mempunyai dana yang sudah terkumpul. Dana terkumpul ini diinvestasikan dulu, karena kan baru 25 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 30 tahun lagi baru dicairkan. Diinvestasikan, hasil investasinya itulah baru yang kemudian dimasukkan ke sini, ke total dana plus hasil pengembangan ini. Ya, ketika nanti sudah jatuh tempo pensiun, baru kemudian dikasih. Ini angka ini ya, angka contoh aja. Saya tahu ini sebenarnya ambil dari, saya lupa, saya ambil dari slide-nya mana gitu. Penting dapat gambaran soalnya. Nah, baru ini jatuh tempo, dia pensiun, baru diberikan. Diberikannya bisa cash tunai atau bertahap. Bertahap ini juga bisa. Atau ini, jadi ada peserta, ya kan? Itu dia bayar ke pemberi kerja iuran 2% nanti dipotong dari gaji. Iurannya ini dimasukkan ke dana pensiun. Oleh dana pensiun ditaruh di mana? Ditaruh di investasi atau di perusahaan asuransi atau dimanapun itu, termasuk untuk biaya operasional. Nah, nanti kemudian hasilnya dari dana pensiun ini, hasil dari investasi akan kembali ke dana pensiun. Tapi untuk ke yang lain-lain dia tidak. Nah, intinya hasil dari investasi ini tadi, kalau biaya operasional kan dikurangi, kalau dana pensiun lain kan dikurangi, masih dapat lagi nanti. Nah, hasil dari dana pensiun, hasil dari investasi dan lain-lain, itu sisa manfaatnya diberikan kepada peserta. Seperti itu. Itu ya. Saya lanjutkan. Jadi itulah tadi asuransi. Nah, pensiun, asuransi. Apa manfaat kemudian manfaat pensiun? Kita akan membahas, setelah membahas pensiunnya, kita akan membahas manfaat pensiun. Yang dimaksud dengan manfaat pensiun itu bukan kenapa harus ada pensiun, bukan. Kenapa harus ada uang pensiun, bukan. Yang dimaksud kalau ada istilah dalam dunia dana pensiun, istilah manfaat, itu berarti adalah hak-hak yang bisa diterima dari program pensiun. Jadi sama kayak premi atau polis tadi, jangan salah paham. Maka manfaat pensiun itu hak, bukan kenapa sih harus ada uang pensiun, bukan. Nah, manfaat pensiun itu biasanya beda-beda tergantung dari lama bekerja, jabatan akhir, dan hal-hal lain lah, mungkin kinerja di perusahaan. Nah, secara umum ada 3 jenis manfaat pensiun. Yang pertama adalah pensiun normal. Kalau Anda melakukan pensiun normal, kalau kita melakukan pensiun normal, maka kita mendapatkan manfaat pensiun penuh. Apa itu pensiun normal? Ya di usia kita pensiun sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan kontrak bekerja. Kontrak bekerja untuk pensiun biasanya disesuaikan dengan undang-undang 65 tahun ya. Atau 60 tahun. Nah, itu usia pensiun normal. Kalau saya pensiun di umur 65, saya dapat full hak pensiun saya. Tapi itu nanti masih tergantung. Saya pensiun 65, tapi baru bekerja di perusahaan tersebut pada umur 50. Ya, artinya baru 15 tahun. Sedangkan ada orang lain sudah mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak umur 30. Artinya 35 tahun dia bekerja. Nah, itu nanti beda-beda. Gitu. Ya, tapi itu nanti manfaatnya manfaat penuh sebagaimana dijanjikan di kontrak. Nah, bisa juga sebenarnya pensiunnya dipercepat. Saya mau pensiun dini istilahnya. Itu tetap dapat uang pensiun, tetapi uang pensiunnya lebih sedikit dan dengan syarat-syarat khusus. Ya kan? Misal usia pensiun 50 tahun. Maka kalau dia mau pensiun dini dan dapat uang pensiun, pemberi kerja, employee tadi, employer tadi bisa mensyaratkan harus 10 tahun dulu kerja baru dapat dana pensiun, baru dapat uang pensiun gitu. Jadi masih persetujuan dari pemberi kerja. Pensiun normal nggak perlu persetujuan pemberi kerja. Justru pemberi kerja wajib memberi. Nggak punya pilihan, harus memberi. Karena itu haknya. Ada lagi pensiun ditunda. Mestinya umur pensiun 55, 60, 65 gitu. Dia tunda ke 70 karena masih energetik, masih sangat hebat kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya, pikirannya masih tajam. Bisa kemudian sebuah perusahaan mengakhirkan masa pensiunnya. Nah, itu juga bisa. Meskipun ini bertentangan dengan prinsip pensiun. Prinsip dasar pensiun itu kan
menggantikan pendapatan karyawan tadi atau mantan karyawan tadi. Dia udah nggak kerja, ya kasihan lah, dia harus tetap dikasih penghasilan. Gitu. Ada juga pensiun cacat. Pensiun cacat itu berarti umur 40, tiba-tiba bekerja, kemudian ketika bekerja dia cacat. Misal tangannya harus amputasi, ini udah nggak bisa kerja. Nah, itu juga pensiun. Perusahaan bisa atau wajib memberikan dana pensiunnya karena dia sudah harus berhenti, udah nggak bisa lagi. Seperti itu. Atau stroke, ya kehilangan kemampuan bernalarnya, udah nggak bisa dipakai lagi di perusahaan, ya kan? Alhamdulillah dzalik. Nah, itu juga namanya pensiun cacat. Perlu dicatat bahwa pensiun dipercepat itu nominalnya lebih kecil daripada pensiun normal pasti. Karena dia mempercepat, dia belum selesai membayar kalau istilah asuransi preminya, dia belum selesai membayar iurannya. Kan mestinya dia usia 60 tahun baru pensiun, 55 dia udah pensiun, artinya masih ada 5 tahun lagi. 5 tahun itu kan 5 kali 12, 60 bulan, 1 bulan 200.000, kan kurangnya banyak tuh. Nah itu makanya nanti hasil pensiunnya tidak lebih sedikit dari yang normal. Nah, pensiun ditunda biasanya modelnya adalah dia tetap dapat gaji aktif harian biasa plus dapat manfaat pensiun. Ini penting. Jadi, Pak, bagaimana ini saya itu pengusaha soto. Saya pengusaha soto, saya karyawan usaha sendiri, nggak punya karyawan. Saya jualan online, saya nggak punya karyawan dan seterusnya. Bisa nggak saya mencari dana pensiun? Nah, itulah nanti kemiripannya dengan asuransi. Nah, maka untuk hal-hal seperti itu ada 2 jenis dana pensiun. Satu, dana pensiun dari pemberi kerja. Saya adalah karyawan di Gojek. Maka yang memberi dana pensiun saya adalah Gojek. Uang pensiun saya diberikan oleh Gojek. Nah, itu dana pensiun dari pemberi kerja. Tapi ada lagi yang mandiri, yaitu dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ada lembaga keuangan yang mengeluarkan produk pensiun, misal lembaga keuangan apapun. Kalau dia punya produk pensiun, itu berarti dana pensiun lembaga keuangan. Nah, saya penjual online shop baju, penjual online shop makanan, kemudian saya 65 tahun mau berhenti lah, mau untuk sudahlah menikmati hari tua, saya mau berhenti. Nah, kita bisa ikut program pensiun dari lembaga keuangan tersebut, ya kan? Kenapa ikut yang ini? Karena kita tidak dipekerjakan oleh siapapun, kita wira swasta. Gitu. Nah, seperti tukang ojek bisa, ya, masuk ke lembaga keuangan tersebut, bilang buka dana pensiun, dia nanti membayar iuran atau dalam bahasa asuransi premi. Ada satu lagi DPLAK, dan terlalu relevan tidak usah saya bahas. Nah, program pensiun ada 2. Ada yang manfaatnya pasti, pokoknya kalau pensiun itu dapat 250 juta nanti di umur 60, manfaat pasti, iurannya bisa berubah-ubah. Ada yang pensiun iuran pasti, pokoknya iurannya itu fix 60.000, tidak akan pernah berubah. Nah, ini manfaatnya. Kemudian ada yang menyesuaikan, kedua jenis, jadi tidak fix, tidak selalu sama. Oke, terakhir ada namanya taspen. Jadi perusahaan dana pensiun itu banyak. Oke. Nah, salah satunya yang paling besar adalah taspen, ada Asabri yang BUMN ya. Jadi taspen itu mungkin sering dengar akhir-akhir ini, singkatan dari tabungan asuransi pegawai negeri. Kalau Anda adalah pegawai negeri, maka dana pensiun Anda dikelola oleh taspen. Banyak sekali itu, berarti gede sekali. Yang dana yang dikelola taspen sangat amat besar karena seluruh PNS dikelola oleh taspen. Gitu. Perusahaannya dimiliki oleh negara, BUMN, bidangnya asuransi tabungan hari tua. Itu. Nah, gimana yang swasta? Yang swasta banyak yang saya sebutkan yang berkaitan dengan materi. Nah, apa bedanya dana pensiun dan asuransi? Saya mulai dulu bahwasanya ada hubungan umum khusus. Dana pensiun itu bagian khusus dari asuransi. Kenapa? Karena asuransi itu kan memberi jaminan. Dana pensiun juga memberi jaminan. Tapi di dana pensiun itu jaminannya hanya terjadi jika 65 tahun.
asuransi jaminannya terjadi jika suatu insiden ada, maka manfaatnya diberikan. Nah, insiden pada dana pensiun itu hanya satu, usia pensiun. Sedangkan asuransi insidennya bisa banyak. Maka bagian khusus dari asuransi dana pensiun itu. Apa persamaannya? Coba aja ini sama. Dua-duanya tuh ngumpulin dana. Yang satu disebut premi, yang satu iuran. Keduanya memberi manfaat kepada peserta. Kalau syaratnya timbul. Apa syaratnya? Syarat pada asuransi itu kecelakaan atau hal-hal lain lah sesuai asuransinya. Dana pensiun syaratnya umur pensiun atau cacat kerja. Maka dua-duanya sama sebetulnya. Hanya pensiun itu asuransi itu jauh lebih luas. Pensiun spesifik pada umur seperti itu. Sehingga model pengelolaan dana pensiun itu masih banyak kesamaan dengan asuransi. Keduanya menginvestasikan sama. Karena kalau nggak gitu nggak dapat untung. Gitu. Nah, perbedaannya tadi satu sudah, yang kedua, asuransi itu kasih cover kapan aja. Makanya asuransi lebih luas. Kapan aja, saya baru membayar premi baru satu kali, kok lusa saya kecelakaan, ya dapat tuh, dapat manfaat. Oke? Nah, tapi kalau pensiun enggak. Saya baru eh, apa namanya masuk perusahaan umur 35. Umur 36 saya sudah naudzubillah cacat gitu. Nggak bisa, itu nggak dapat dana pensiun, itu mau diapain? Belum dapat apa-apa, hanya pengembalian uang iurannya aja paling. Nah, ada beberapa perbedaan. Baik, saya rasa itu aja. Dana pensiun syariah ada atau enggak itu sama dengan asuransi nanti karena skemanya persis dengan asuransi. Baik, saya cukupkan di situ. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Semoga manfaat dan berkah ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.